Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian Ahad pagi yang semoga Allah selalu menjaga kita, merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, Allah kembali mudahkan kita untuk menghadiri taman-taman surgawi. Sebagaimana tadi disampaikan, idza marartum bi riyadil jannah fartam. Jika kalian lewat di sebuah taman-taman surgawi, maka singgahlah di situ. Wa ma riyadul jannah. Nabi ditanya ke sahabat, apa itu taman surgawi ya Rasulullah? Hilakul dzikr, yaitu kumpulan halaqah orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk sedang berzikir kepada Allah dengan majelis ilmu ini. Semoga menjadi majelis yang penuh rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kaulasan kita yang telah memberikan dua warisan berharga untuk kita. Siapa yang membersamanya akan selamat dunia akhirat, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Bahru fi Rabiq Az-Zuhdu wa Raqaiq. Judulnya gitu ya. Buat simpel, Tazkiyatun Nafs. Kitab Tazkiyatun Nafs. Pada pertemuan terdahulu kita telah membahas tentang makanan-makanan yang berguna untuk hati kita. Karena kalau hati ini nggak dikasih makan, seperti tubuh nggak dikasih makan, akan lemes, loyo dan akhirnya mati. Nah, kematian tubuh itu tidak lebih berbahaya dari kematian hati. Orang kalau sudah hatinya mati, meskipun tubuhnya hidup, itu hanya untuk menambah dosa dan dosa. Akhirnya ketika mati semua tinggal mendapatkan siksa. Maka yang paling penting dalam kehidupan adalah bagaimana hati kita hidup, hati kita sehat, sehingga meskipun sebagian orang tubuhnya tidak sehat, tapi kalau hatinya sehat itu akan baik baginya. Contohnya sahabat Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu. Sahabat yang satu ini ditakdirkan Allah matanya buta. Beliau kalau rumahnya agak jauh dari masjid, kalau jalan ke masjid sering mungkin ke Blasok gitu ya. Akhirnya izin sama Nabi, ya Rasulullah, saya ini buta. Kalau jalan ke masjid itu sering jatuh, keliru jalur. Boleh nggak saya sholat di rumah? Apa jawaban Nabi? Hal sami'ta an-nida? Apakah kamu dengar adzan? Dengar Rasulullah. Dengar Rasulullah. Jawaban Nabi apa? Fastajib. Engkau harus datang ke masjid. Dan beliau meskipun buta, rajin ke masjid karena hatinya hidup.
Meskipun orangnya kuat sehat, kalau hatinya minimal penyakitan gitu ya, nggak sampai mati penyakitan. Itu ada apalagi sekarang adanya kurungu sampai 5 masjid di baru-baru dekat-dekat sekarang kan pakai speaker. Tapi nggak tergerak kakinya untuk ke masjid. Apa sebabnya? Hatinya sakit. Hatinya sakit. Itu masalahnya. Maka ini kita bicara makanan hati ada 5 dalam kitab ini. Yang ini pertama kita adalah zikrullah azza wa jalla. Inilah makanan yang sangat bermanfaat, bahkan termasuk memudahkan urusan-urusan kita. Jadi kan masih ingat Nabi yang diuji Allah, diterjunkan ke laut, terus dimakan ikan. Nabi siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Beliau 3 malam setelah itu diperhentikan, kemudian Allah selamatkan. Apa di antara ilah atau alasan Allah menyelamatkan Nabi Yunus? Walaula annahu minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Begitu Allah berfirman. Sekiranya Yunus alaihissalam itu tidak termasuk orang ahli bertasbih, tentu dia akan tinggal di perut ikan sampai hari kiamat. Berarti apa pemahaman ayat tadi? Mengapa Nabi itu selamat? Karena di antara beliau terbiasa dengan bertasbih, akhirnya Allah selamatkan. Maka ahli pikir ini juga menjadikan keselamatan itu lebih pas. Kita tiap pagi, tiap sore, kita lazimi dikit cerita Nabi. Insya Allah itu adalah sumber keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Oh iya Pak, nanti diingatkan Pak Mustaqim ini. Saya pernah bagi kitab tiga itu ya. Nah, diingatkan aja. Saya ada tiga kecil yang bagi itu sudah ada dari tentang keutamaannya bisa dibaca. Lupa terus, mereka ingatkan kita bawakan insya Allah. Semoga insya Allah ke depan putri dipikir. Begitu pula Allah mewasiatkan kepada Nabi Musa, wala taniya fi dzikri. Jangan bosan ingat kepada aku. Ibadah-ibadah ini ya untuk zikir pada Allah. Wa aqimis sholata li dzikri. Tegakkan sholat untuk apa? Zikir pada Allah. Maka sholat kalau tidak ingat Allah itu berarti belum mencapai tujuan sholat. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Dijam sekalian, mari kita terus berusaha menguatkan diri kita, terus memperbanyak zikir, memperbanyak amal zikir yang sampai Nabi pernah ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, syariat Islam itu banyak, amal-amal itu kayak sekali, ada zikir, ada zakat, shaum, jihad, dan berbagai macam kebaikan. Dulani anak amalan akan tasbih. Saya pengen dengan pilihan satu amal yang saya pengen berpegang dengan tak lakoni terus ya Rasulullah. Nopo nih? Karena banyak amal pilihan yang harus saya pegang itu apa ya? Nabi siapa tadi? Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, la yazalu lisanuka rotban bi dzikrillah. Saya Nabi SAW, hendaklah lisanmu senantiasa basah berzikir kepada Allah. Nasihat beliau kepada orang yang meminta untuk beri petunjuk amal apa yang harus dilazimi. Siapa Nabi? Senantiasa
lidahmu basahi dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah orang kalau berzikir itu akan banyak meninggalkan dosa. Gimana? Kalau nggak berzikir itu banyak dosa. Lesannya nggak berzikir, lagi ngomongin orang. Artinya sibuk dengan dunia. Apakah zikir kemudian menjadi orang lupa dunia? Ya tidak. Zikir ini justru biar dunia yang kita lakukan ini menjadi batu loncatan menuju akhirat. Karena memang konsep hidup itu kan gitu Pak ya. Konsep hidup ini tujuannya itu akhirat. Dunia kita cari, dunia kita tapaki agar menjadi bekal di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Begitu kata para mujahid. Dunia itu adalah ladang untuk menanam agar nanti akan bisa mengetang. Konsep Islam kan begitu. Jadi kita silakan untuk aktivitas itu, tapi zikirnya jangan lupa. Ini lillah, ini bismillah, Allah semuanya. Ya dengan ngajar, ya dengan bertani yang petani, ya dengan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga nanti dunia yang kita kerjakan ini menjadi berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah konsep Islam yang menyatukan antara amal-amal dunia juga dengan amal-amal akhir. Amal dunia bisa menjadi amal akhir. Begitu para ibu yang mungkin sudah di rumah tidak bekerja di luar. Di rumah itu juga pekerjaan yang cukup yang mulia. Kadang-kadang orang ini kadang kopian orang bekerja, mulai ramadan. Saya ini apa aktivitasnya? Ya, di rumah tok. Kayak kurang mulia. Udah di rumah itu mulia sekali. Ibu itu ya membantu suaminya, ngurusi anak-anak. Masya Allah. Ibu-ibu ini ada anaknya walu nggak sih? Nggak ada ya, agak ingat lagi. Rata-rata dua ibu ini. Cukup ya. Baik, kita pikir, kita lanjutkan sedikit pikir anwa'ul dzikri. Apa jenis zikir? Maksudnya disebut zikir itu apa saja sih? Yang pertama zikru asma'illahi wa sifatihi wa madhihi wa sana'ani biha. Jenis zikir yang pertama menyebut nama Allah, menyebut sifat-sifat Allah, memuji Allah, itu zikir. Dengan mengucapkan kalimat-kalimat zikir subhanallah, alhamdulillah, itu zikir. Yang kedua, yang termasuk zikir al-khabaru 'anillahi 'azza wa jalla bi ahkami asma'i wa sifatihi, yaitu mengabarkan, menceritakan tentang Allah dengan menyebutkan hukum-hukum asma dan sifat, keterangannya. Misalnya begini, Allah itu maha mendengar perkataan hambanya. Allah sami mendengar suara yang kencang, suara yang pelan, bahkan di hati manusia Allah mendengar semuanya. Bahasa Arab, Inggris, Indonesia, Jawa, Allah tahu semuanya. Namanya menerangkan asma dan sifat. Itu juga bagian dari zikir. Yang ketiga, zikru al-amri wa nahi amri wa nahi, menyebut-nyebut perintah dan larangan Allah. Belajar ilmu, aqidah, fiqh, bagian dari zikir. Karena itu adalah bagian dari perintah Allah. Misalnya Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu mencari ilmu. Ini termasuk bagian dari zikir.
kita berbicara tentang ilmu Allah, perintah-perintah Allah, larangan Allah, membahas tentang Quran dan hadis itu bagian dari zikir. Yang keempat, zikru alaihi wa ihsanihi. Yang keempat, zikir menyebutkan kenikmatan dan kebaikan Allah kepada hambanya. Seperti kita cerita, alhamdulillah saya dulu itu loh kaya wong jahiliyah, urip sak urip-uripe. Cuma urip dunya terus. Ora pernah mikir ibadah. Saiki alhamdulillah wis tuwa jadi tobat. Alhamdulillah. Itu berarti menyebutkan nikmat Allah kepada kita. Saiki seneng dan beriman, zikir, kumpul wong saleh. Itu namanya menyebut nikmat-nikmat Allah kepada kita. Itu termasuk zikir. Berarti majelis ilmu seperti ini zikir enggak? Zikir. Jadi termasuk majelis zikir. Itu jangan sekalian lah zikir. Sekarang kita lanjutkan zikir yang terbaik yaitu tilawatil Quran. Nah ini kita tahu Quran ini obat. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Isra 82. Dan kami turunkan dari Quran itu sebagai syifa, obat, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang beriman. Namanya syifa'ul lima fis sudur, obat yang ada dalam hati. Jadi Quran ini obat hati. Berarti hati itu ada penyakitnya. Penyakit hati itu apa saja kira-kira? Iri, dengki, riya, ujub, takabur, itu juru-juru hati. Nah, karena banyaknya penyakit hati disebutkan oleh ulama dua penyakit besar supaya gampang ngiling-ngiling. Pertama, penyakit syubhat namanya. Syubhat itu tidak jelas. Apa yang jelas? Tidak jelas kebenaran. Orang yang namanya syubhat ini orang yang hati ini nggak disini berhenti. Bahkan asing betul jadi salah. Itu kena penyakit syubhat. Ini penyakit paling berbahaya untuk hati. Misalnya orang-orang selain orang Islam itu kena syubhat. Dikira Tuhannya bukan Allah, sebab pemikiran tauhid. Yang alhamdulillah kemarin Jari Internasional sudah datang untuk menerangkan tentang hal itu ya, Ustaz Dr. Zakir Naik. Waktu saya kira hobi gitu, UMS. Betul lagi. Ya, saya juga enggak itu ya. Ada sebagian Islam. Bahkan syubhat-syubhat di masyarakat Jawa ini banyak sekali, lumayan banyak. Jadi di Jawa ini ada kalimat-kalimat yang sesuai Islam, karena mungkin diwakili para wali songo. Tapi masih ada keyakinan yang masih tidak sesuai dengan Islam. Yang sesuai misalnya apa ya? Tambah anak, tambah rezeki, ini sesuai dengan Islam. Tapi yang nggak sesuai misalnya keyakinan di syubhat. Saya pernah waktu masih santri atau baru jalan pusat muda pulang ke kampung ke Jepara, ketemu bapak-bapak yang masih saudara. Bapak ini ngomong ke saya, di gue Islam kok jauh gue hilang kabeh loh, bilang gitu. Karena saya kalau di kampung nama saya bukan Kosdi, nama saya Kasdi, nama aslinya. Nah, cuma ketika saya mondok, kiai ini tanya, jenengmu sapa lah? Kasdi Pak, Kasdi Pak Yai, Kasdi Ustaz. Kasdi, kiainya kaget. Ya Ustaz, ada Ustaz, kalau saya baru belajar bahasa Arab banyak.
Kasdi itu cara Arab itu jadi akar kata kasada. Kasada itu artinya rusak. Jadi jenenge rusak. Makanya saya ganti qasdi ridwanullah. Jadi qasdi itu tujuanku, maksudku ridwanullah itu. Jadi kalau diganti itu sunnah. Cuma ojo asal Arab. Arab nek kleru juga masalah. Terus tetangga saya di ibu-ibu itu semangat jadi jeneng. Pengen sing jenenge kaya Quran. Milih kalimat jenengku saiki Siti Khutomah. Khutomah itu jeneng rokok. Jawa tidak apa-apa, yang penting jeneng artinya bagus. Ibu Rahayu, bagus gak artinya? Pak Selamat, apa itu? Tidak usah diganti lebih baik. Penting maknanya. Dan subhan, dia ngomong, maksudnya pilih Pak Di. Ya itu kamu ini, oleh bulan, oleh wali, oleh Allah. Gini loh Di, kita ini kan hamba yang banyak dosa. Nek banyak dosa aku nek langsung bilang nek Allah ya, Allah nggak mau terima kita nggak bersih. Butuh orang suci, itu para wali. Jadi awak mungkin pengen dikabuli tunggal ya, ziarah oleh wali, jalur oleh wali, dan langkahnya Gusti Allah. Kan ketoknya apa? Ketoknya. Tapi inilah penyakit orang-orang musyrikin pada waktu dulu yang mereka mengatakan ma'na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali untuk mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi orang musyrik Arab ini diingatkan Allah Nabi untuk jalan menyembah patung, tapi semua patung terdekat sama Allah itu suci, nggak bisa langsung. Itulah konsep apa namanya subhat yang banyak juga ada di Jawa, di sini. Kasih wonten apa menilang subhat ini masih ada kan? Jadi PR kita sih untuk meluruskan pemahaman subhat itu contoh. Subhat yang layak masih banyak, yang subhat yang hati yang tidak tahu yang benar. Jadi pikirannya, atine orang podo kalau Quran dan Sunnah itu namanya subhat. Misalnya apalagi sering muncul di portal mencari ilmu, sing awal-awal. Para ulama itu makannya apa? Nasi. Awake dhewe nasi. Ngapain kita melu imam-imam itu langsung Quran Sunnah orang langsung. Sepertinya bagus pada kali ini. Tapi ini juga mengandung subhat. Karena apa? Sebagian Quran dan Sunnah memang jelas. Gak usah takut langsung ngerti. Wa aqimus sholata, tegakkan sholat jelas. Tapi dalam hukum fikih yang butuh korelasi dalil kalau dalil begini, hadis kalau sesuai apa tidak dikumpulkan kemudian ambil kesimpulan hukum. Sing sakit nonton itu wong awam atau wong berilmu. Makanya Allah merintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli ilmu kalau kamu tidak tahu. Tidak boleh sendirian. Nanti kalau sendirian dan itu melecet bahaya, maka disitulah pentingnya ngaji itu harus dengan guru supaya ada yang mengarahkan. Nah, sahabat sekalian, bahkan orang yang hafid pun bisa kena subhat itu kalau dia kurang ilmu. Jangan masih ingat siapa yang menjadi pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu bukan orang kafir, artinya bukan orang preman, paksa kulit gede-gede, mentung atau ini bukan.
Itu seorang hafid Quran, namanya Abdurrahman bin Mulja. Hafid Quran, pengajar Quran, tapi ilmunya nggak mau mengikuti pemahaman para sahabat. Dia maca Quran dipahami dewi. Padahal dia bukan ahli ilmu yang punya ilmu usul fikih macam-macam. Dia hanya hafal Quran. Karena makanya juga para bapak ibu kalau punya anak, jangan cuma cita-cita lalu hafid Quran oleh surga. Jadinya itu hafid Quran itu adalah langkah awal. Terus kudu paham, kudu ngamalke, kudu dakwah. Kalau hanya apa tidak mau memahami, nggak mau juga masalah. Tapi kok tahu-tahu Pak Jam ini apa itu ngekom, ngerti kan kom Pak? Oh ya meredam pedangnya itu di cairan apa racun yang sangat ganas. Kemudian subuh itu sahabat Ali sebagai khalifah itu presiden sekarang. Cuma dulu belum pakai pas pampres JWA, terus biasa. Tiba-tiba dibokong, dipedang, maunya dipenggal ya dia. Tapi sahabat Ali kan seorang jagoan, menghindar, tapi tetap kena sedikit tipisnya. Terus langsung kabur, tapi ketangkep. Dan cuma karena masalah racun nih, meskipun sedikit akhirnya membawa kepada kematian sahabat Ali bin Abi Thalib. Nabi bilang bersabda, ya Ali, wahai Ali, orang asyadun nasi adzaban yaumil qiyamah, orang yang berat siksa di kiamat itu, akhirnya qatilun nabi saleh, satu orang yang sudah berakhirnya yang membunuh Nabi Saleh. Walladzi qatalaka, yang kedua pembunuh. Padahal dia hafid Quran. Mengapa? Tadi karena meskipun hafid tapi keilmuannya untuk menyimpulkan hukum tidak dimiliki. Akhirnya nyimpulkan cewek, akhirnya memandang berarti Ali ini kafir. Maksud dibunuh dia merasa membunuh Ali itu sebagai mujahid, maka ini orang kafir. Coba sampai kebalik. Istilah bahayanya apa? Syubhat pemikiran, syubhat apa namanya? Hati yang namanya syubhat yang tidak tahu yang benar. Nah, di negeri kita masih ada orang-orang yang merasa surga ini kamlingane kelompok dewi. Masih ada nggak Pak? Dan itu dari hati sore. Wan mata walaysa fi qulubi bainatan mata bidatan jahiliyatan. Siapa yang mati kok tidak berbaiat kepada jamaahnya, matinya mati jahiliyah. Maka kalau kalian tidak ikut berjamaahku, kalian matinya kafir. Itu pemahamannya. Sehingga akhirnya selain kelompoknya jadi kelompok kafir. Ada nggak tidak begitu? Ada. Itu kena syubhat. Bahaya sekali. Dan banyak lagi yang kita bahas syubhat banyak sekali. Syubhat yang masuk di pemikiran hatinya kena syubhat tapi ya rusak. Yang itu. Ini obatnya apa? Quran. Dari Quran yang nanti dipahami oleh para ulama, ikuti para sahabat. Jadi obat. Yang kedua penyakit syahwat. Syahwat itu tadi ujub, riya, cinta dunia, itu syahwat. Syahwat ingin sesuatu yang mengikuti hawa nafsu. Obatnya juga Quran. Kan di Quran itu hampir tiap lembar itu mesti ada tentang neraka, tentang surga, tentang rendahnya ide dunia, tentang keikhlasan. Semua itu kalau direnungkan menjadi obat. Makanya Quran itu akan menjadi obat ketika dibaca dan dipahami, ditadaburi. Sehingga Allah berfirman,
Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, ataukah hatinya terkunci? Ini artinya Allah mencela orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Qur'an. Hanya kalau ada orang baca Quran senang toh itu nggak cukup. Kan ada di sebagian kampung semangat dengan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, gitu ya, kan? Nampak mengagumkan. Tapi kalau nggak tahu artinya dan nggak mau tahu artinya itu nggak masalah. Enggak. Harus ada majlis-majlis untuk memahami Al-Quran itu. Itulah makna Quran sebagai obat. Bahkan Al-Quran tidak hanya obat hati, dia bisa menjadi obat fisik. Obat fisik. Bahkan orang-orang yang kena jin itu yang obatnya dengan Quran. Kesurupan. Itu nyata, bukan takhayul, nyata. Orang-orang yang biasanya itu menggunakan jin sebagai kesaktiannya, itu nanti akan biasanya kalau dibaca Quran akan reaksi. Dan saya teringat tuh di pondok itu beberapa kali ya. Dulu yang masuk pondok itu kan zaman dulu ada perang Poso itu kan. Tahun berapa itu Pak ya? Ada Poso perang antara Muslim dan Kristen. Maka itu sebagian orang-orang Poso itu masuk ke Indonesia ya. Dia udah habis perang, terus merasa nggak punya ilmu. Itu cerita di sana makan putri itu biar rata jas pedang. Ya memang betul pedang bisa jas betul, tapi ini adalah ilmu yang bekerjasama dengan bangsa jin yang maharnya kesyirikan masalahnya. Makanya minta setelah ngaji, minta diobati, dibaca Al-Quran. Itu ada saya minta putri. Kalau saya belajar NTB itu belajar apa ya? Ilmu macan putih. Itu sama di dalam Quran langsung geram tuh kayak macan, merau-rau. Jin Melayu baru sadar. Itu memang realitanya. Jenengan semoga tidak pernah dimasuki macam-macam gitu. Susuk pernah nggak susuk? Susuk kayak wajan sesuai. Kalau di dunia wanita itu ada susuknya juga. Jadi karena memang saya waktu ngerti, saya dulu hidup di lingkungan para dukun. Jadi saya tahu. Memang sebenarnya saya sejak kecil tuh dididik untuk calon jadi dukun itu bukan rasanya. Karena kalau saya ke dukun itu para dukun saya ngomong, coba anakmu ini bukan ibu saya, coba anakmu ini lebih balon kuning jadi dukun hebat ke depan. Jadi itu makanya dari SD saya dikasih kitab, kita semua ada makna ngitung apa itu sendiri. Main kemis, walu main, songo, salah sekali ya. Mau ketemu jenenge sapa, jodohnya apa, dino iki bisa. Ya SD saya sudah mulai nanti seperti itu. Mas sekarang lari ngapain? Nah, akhirnya saya tahu dulu termasuk susu itu banyak. Saya datang buat biar cantik. Itu dikasih kadang-kadang apa ya lilin apa lilin apa itu ada yang emas apa sambal lilin ya. Sebagainya, ada biar kuat kasih apa itu semua itu bekerjasama dengan bangsa jin. Biasanya ada amalan-amalannya, ada mahalnya, yang boleh sapi apa dan sebagainya. Yang punya ya dengan jin, makanya harus ditinggalkan semua. Orang Islam itu hanya tawakal kepada Allah.
pokoknya pasar itu si Allah pengen selamat ya semoga esok dikir esok sore dikir sore macam bismillahirrahmanirrahim asmi seterusnya insya Allah suluman selamat gitu tidak pakai apa pakai langsung Allah baiknya langsung Allah bukan baksaji bukan dukun langsung Allah lebih kuat mana Allah begitu jadi Quran bisa menjadi solusi bagi yang pernah seperti itu, pernah melatih sakti di Jawa ini masih banyak yang seperti itu. Saya pernah baca bahkan ada negara sudah kelihatan seorang dokter itu latihan pernafasan dengan tidak mengucap doa sama sekali, cuma diminta agar saat melakukan pernafasan lupakan semuanya. Gak usah melupakan Allah, kosongkan jiwa, pernafasan, rasakan hawa murni yang masuk ke tubuh. Nah, terus itu, setelah itu dia merasakan ada aliran tenaga dalam. Dokter ini, kalau ada orang jatuh, dia dokter umum, patah dipegang, katanya dia ada tenaga dalam, itu langsung balik. Terus dia punya teman ustaz, aku sekio duit lebih itu yang ini, ikut jin kali, orang, terus aku dokter pelihara jin, dan kok bisa? Saya itu pernafasan, dan kamu yang rasa apa? Pokoknya pas pernafasan tidak boleh niat siapapun, harus niat mengosongkan jiwa. Ya itu jinnya masuk, kalau enggak lah. Sekarang saya tanya, kamu setelah punya ilmu itu punya kebiasaan apa? Aku heran, kamu sih kok sedang adu ayam ya. Nah jadi punya adu ayam. Wes rupiah, rupiah. Bahasa Quran langsung reaksi. Berarti jinnya keluar. Sama seperti itu, jin-jin itu kita masuk dan mengini manusia atau dibawakannya. Jadi harus hati-hati. Biasanya orang-orang itu kalau nggak kuat dekatnya dengan Allah, nggak tahu agama, mesti butuh kekuatan lebih. Maka itu sadar kepada selain Allah. Tapi kalau orang sudah ngaji, dan insya Allah orang sudah kepada Allah itu akan memberi kekuatan. Ada cerita kakak kelas saya di Turki di pondok itu seorang jagoan gelut, kemudian jalan-jalan melihat orang lain latihan bila diri pakai tenaga dalam, pakai gini lalu jatuh. Kemudian kakak saya ini pengen nyoba. Saya mau nyoba salah satu, taruh sama saya. Akhirnya ketuanya itu langsung panas gitu. Langsung mulai, hari taruhnya pakai ilmu sakit. Dia muter-muter sambil mantra ucapkan. Biasanya kalau gini langsung jatuh. Tapi dicoba, wah jatuh. Karena teman kakak saya ini lain. Terus berpikir bismillahirrahmanirrahim. Terus kalau mendekat, lampu panjang jedua langsung jatuh terpental. Jadi artinya kekuatan syaitaniyah itu akan cepat oleh ahli iman. Tapi kalau yakin mantap kalau syaitannya tadi tenang nanti kita. Ini jadi Quran menjadi obat fisik dan melemahkan syaitan. Oleh karena itu Nabi mengajak kita untuk terus menjadi orang yang belajar Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Bahkan saya mengajak saya dengan mari menjadi keluarga Allah. Daftar jadi keluarganya Allah. Misalnya lah dengan didaftar dari Saudi. Siapa yang mau jadi keluarga Syekh Sudes? Mesti kita akan ngaco, siap, anakku paling orang anak yang umur gratis. Karena punya kenalan Imam Masjidil Haram. Itu sudah senang. Ini yang mau ngajak kita itu Allah. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Ini artinya dalam keluarga itu orang yang dihormat, yang dekat dengan Allah, yang kalau minta mesti akan dimudahkan Allah. Sahabat tanya, mana ya Rasul, siapa itu kok sampai
menjadi orang yang dekat keluarga Allah. Rumusnya simpel. Hum ahlul Quran. Hum ahlullahi wa khas. Mereka itu ahli Al-Quran. Mereka itu keluarga Allah dan orang khususnya Allah. Jadi kalau itu keluarga Allah berarti apa? Menjadi ahli Al-Quran. Siapa itu ahlul Quran? Saya mencoba membaca syarah dari hadis ini. Saya kira harus hafid Quran. Hafid kan jadi kali kalau orang atau jatah gitu. Katanya apa kalau juz sih orang sing tenanan ya ampun. Ngapa tak juz sih sing buri apa sing ngarep lali. Tapi ternyata dalam syarahnya itu ahli Quran itu bukan sekedar menghafal Quran, tapi orang yang hariannya itu membaca kitab Allah. Hariannya dia membaca kitab Allah, memahami kitab Allah, mengamalkan isinya Al-Quran, mendakwahkan, membantu program-program Al-Quran, itu masuk dalam artinya ahlul Quran. Jadi kita bisa tidak nunggu hafid. Tambah hafid tambah mantap gitu. Tapi kalau yang hafid kok itu tidak cukup gitu. Karena harus membacanya, menghafalnya, mengamalkannya. Kalau bisa mengolah nggak apa. Bapak Ibu sekalian, kalau jenengan ada yang tertarik menghafal Quran, itu dari orang sudah seusia jenengan itu, insya Allah masih bisa. Satu tuke. Caranya bagaimana? Ini cara simpel yang pernah saya dengar dari Syekh Anis Kurzun, seorang pimpinan Persatuan Pondok Tahfidz Al-Quran Internasional yang tinggal di Jeddah. Soalnya sudah wafat sekarang. Dia mengatakan kalau ilmu hafalannya kuat, caranya baca dan ulangi ayat itu 20 kali minimal. Itu dia bisa punya program. Aku pengen apa surat Al-Mulk. Sudah. Hari ini moco Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diwaca ping 20. Mungkin 10 diwaca ping 3, tutup 10 dia pakai. Insyaallah apa? Setelah itu sholat duha. Setelah Al-Fatihah baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qobliyah, ba'diyah. Terus sampai sehari semalam itu sing diwaca ayat dia malam. Insyaallah kan Allah. Mau coba? Silakan nanti dicoba ya. Wis sepur insyaallah bisa. Kalau walaqad yasara Quran dzikri wa bil mudzakir. Sungguh telah kami dengan Quran yang mau mendapat insyaallah. Siapa yang mau mendapat? Itu. Jadi kita targetnya bukan hanya obat tapi menjadi keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk membaca ini memang Allah perintahkan Allah langsung dalam surat Fatir ayat 29 Allah berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, menegakkan sholat, berinfak dalam sepi dan keramaian, mereka berharap pahala tidak, perdagangan tidak pernah menurun. Jadi Allah sebutkan orang yang sukses dagangnya itu yang diantaranya apa? Membaca kitab Allah. Maka saya mengajak diri saya dan dengan setuju, mari kita kasih waktu untuk Al-Quran. Kalau ditarget sedino sak juz, kadang-kadang ya orang sing kuat. Iya. Tapi ditarget aja sedino setengah jam. Bar subuh kalau nggak ada kegiatan apa-apa, bismillah zikir Al-Quran. Wis dipantok. Iso sak keluarga. Subuh zikir Quran. Ini iso di masjid, ini iso. Karena khilafah tidak lain, ya. Apalagi 20
Maya kalau ya ala ayat ini kita tidak ada salah. Kalau kami nak kota ini kau main, kalau kamu berbagi-bagi ke masjid baca 2 ayat atau bermain 2 ayat lebih baik bagimu daripada dia 2 kota yang gemuk. Saya dulu sering menghitung kota itu 20 yuto. Ternyata kemarin, bagus sekalian, ketika kami menyalurkan korban kota ke Mesir untuk komunikasi di Mesir itu, sakontor boleh 35 juta. Dibaca 2 ayat Quran pagi hari itu melebihi nilai uang 70 juta. Mari kita baca tiap pagi 10 menit minimal. Bisa nambah seberapa jam? Nambah menit 20 menit. Habis maghrib semua HP hentikan dulu, baca Quran. Insya Allah keluarga itu akan barokah. Keluarga ahlul Quran. Baru subuh malah belum kerumunan ya masalah. Atau kalau nggak gitu langsung pegang HP. Anak-anak kita yang joget itu rapat jogo hati deh, terus sholat kucing langsung. Cuma problem dari ini supaya berhasil. Itu kita upayakan. Nah kalau bisa lagi ditambah dengan karena rokok-rokok ini belum bisa bahasa Arab, gini betul. Maka paling tidak ya menjelang maghrib duduk-duduk sambil baca terjemah Quran 5 menit. Sampai khatam. Waktu saya pernah khatam baca Quran terjemahnya. Meskipun nggak begitu paham banget semuanya, paling nggak pernah. Kalau nggak tahu tanya. Kalau bisa lagi, adakan majelis atau berkurang sepekan sekali, umur malam. Tapi untuk dosa yang tertentu, kita ya, umur langsung ini mau juga Kalau perlu lagi bacaan Quran ditahsin sampai bacaannya tiru Nabi. Kho niku pripun, so niku pripun, do niku pripun. Benar itu. Agar bacaan kita benar kata bersabda, innallaha alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'asaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Quran dan dia pintar bacanya, dia akan bersama malaikat-malaikatnya baik mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa tahu. Adapun orang yang membaca Quran dan dia macane bacanya itu terbata-bata, bahwa alihah dia agak sulit bacanya, lau ajron dia dapat 2 pahala sembaca dapat semangat dalam belajar. Itu jauh sekalian. Jadi mari kita berusaha Quran ini betul-betul menjadi kecintaan kita agar kita jadi ahli Quran. Ya Allah, jadi Quran sebagai penyejuk hatiku. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qalbi, penyejuk hatiku, wa nura sadri, cahaya hatiku, dadaku, wa jala huzni, pencerah kesedihan, wa dzaba hatiku, dan hilangnya penghilang kegundahan dan kesedihan. Begitu terlebih tentang Al-Qur'anul Karim sebagai obat hati kita. Harapannya kita betul menjadi orang yang masuk dalam keluarga Allah karena kita menjadi ahlul Quran yang selalu membaca, yang berusaha memahami, berusaha mengamalkan, mendakwahkan, mengajarkan dan bahkan membiayai kegiatan Quran. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan. Assalamualaikum